warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga aktivitas pada pagi hari ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan pemirsa, senang sekali hari ini saya Adrianti Sulaiman hadir menjumpai Anda dalam program Talk Show persembahan dari TV Peduli dan juga Dinas Kominfo Kota Parepare. Dan pemirsa, hari ini kita akan fokus untuk membahas sebuah tema yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita ketahui. Ini tentang pengawasan email yang diharapkan tekan ponsel BM atau ponsel black market atau ponsel ilegal yang kita ketahui bersama. Dan untuk membahas sekaitan dengan ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Suparji. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Oke, sudah siap ya untuk berbagi bersama pemirsa ya, hari ini? Siap, Oke, Bapak Suparji ini adalah Kepala Seksi Penyuluhan dari Bea Cukai Saudara, dan tentu narasumber kita hari ini akan menjelaskan banyak tentang tema kita hari ini, yakni tentang pengawasan email yang diharapkan tekan ponsel ilegal, beredarnya ponsel ilegal. Tapi sebelum saya berbincang dengan narasumber kita hari ini, tentu saya kembali mengingatkan kepada pemirsa untuk ikut berinteraksi bersama kami melalui streaming Facebook TV Peduli Parepare. Layangkan saja pertanyaan pemirsa maupun viewers Facebook di streaming kami tersebut. Dan pemirsa, ini tentang pengawasan email yang diharapkan tekan ponsel BM. Seperti apa sih Pak Suparji ini tentang tema kita hari ini? Mohon diberikan penjelasan pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli yang berbahagia. Berjumpa lagi bersama kami Bea Cukai Parepare. Kesempatan pagi ini kami akan menjelaskan terkait pengendalian IMEI ya, atau pengawasan pengendalian IMEI atas produk perangkat telekomunikasi yang berasal dari impor seperti itu. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa terkait bea cukai, jadi bea cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai misi yaitu antara lain menjaga memfasilitasi perdagangan dan industri. Terus yang kedua adalah menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari perdagangan ilegal. Terus yang ketiga adalah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Nah, ini nanti yang akan berhubungan ya. Jadi kembali lagi terkait IMEI. Jadi IMEI yang kita sering lihat ya di alat telekomunikasi kita ada IMEI. IMEI apa sih? IMEI adalah International Mobile Equipment Identity, seperti itu. Jadi ini untuk bisa digunakan di dalam negeri, terutama adalah perangkat yang berasal dari impor, tentunya ada mekanisme atau bagaimana cara mendaftarkannya seperti itu. Jadi IMEI ini kami laksanakan pengendalian itu karena memang amanat dari ini juga kami melaksanakan sebagian ketentuan dari kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Menkominfo ya, untuk mengendalikan IMEI ini. Jadi tujuan pengendalian IMEI adalah untuk mengurangi angka penyeludupan, ya, penyeludupan perangkat telekomunikasi berupa handphone, telepon genggam, dan tablet seperti itu. Jadi nggak cuma telepon ya, jadi itu HKT istilahnya. Terus yang kedua adalah mendorong industri HKT yang lebih kondusif di dalam negeri seperti itu. Terus tentunya yang ketiga adalah dengan mengurangi angka penyeludupan tadi, tentunya kami harapkan adalah meningkatnya kontribusi penerimaan dari alat tersebut seperti itu, perangkat tersebut. Baik. Jadi seperti itu tujuan pengendalian dari IMEI tersebut. Jadi sekali lagi perangkat yang harus didaftarkan IMEI-nya apabila dia berasal dari impor tentunya adalah handphone, komputer genggam, dan tablet. Bagaimana mekanismenya? Jadi ada dua ini ya, cara masuknya HKT tadi, yaitu bisa melalui barang kiriman, ya, atau melalui dibawa oleh
penumpang dari luar negeri seperti itu. Tentunya berbeda perlakuannya nanti. Yang pertama mungkin terkait pendaftaran IMEI atau registrasi IMEI melalui dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Jadi untuk penumpang yang berasal dari luar negeri diperkenankan membawa maksimal dua buah HKT tadi, 2 buah. Terus pada saat kedatangan itu wajib didaftarkan di tempat kedatangan, bisa di pelabuhan internasional ya, atau di bandara internasional seperti itu. Itu caranya adalah pada saat kedatangan melakukan registrasi melalui mobile Bea Cukai. Jadi bisa install dulu aplikasi mobile Bea Cukai, nanti memasukkan nomor IMEI-nya. Setelah dimasukkan nanti akan muncul barcode. Barcode itu nanti akan di-scan di Bea Cukai nanti, di komputer Bea Cukai pada saat kedatangan itu, yang mengawasi bandara internasional maupun pelabuhan internasional seperti itu. Itu yang lewat ini ya, di bawah penumpang ya. Terus yang kedua bisa terkait pembawaan barang penumpang ini ada fasilitas. Jadi setiap barang yang dibawa penumpang, yang termasuk tadi diperkenankan 2 buah tadi, diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk sebesar 500 US dollar. Jadi kalau barangnya dari luar negeri misalnya HP, bahwa barangnya harganya kurang dari 500 US dollar, maka dia free, tidak bayar biaya masuk maupun pajak gitu. Jadi langsung daftar IMEI sudah langsung bisa digunakan seperti itu. Tapi kalau barangnya lebih dari 500 US dollar, tentunya harus menyelesaikan kewajiban kepabeanan terlebih dahulu di tempat kedatangan. Yaitu apa kewajiban kepabeanan yang harus diselesaikan? Yang pertama adalah biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, yaitu PPh dan PPN-nya seperti itu. Berapa besarannya? Untuk biaya masuk atas HKT tadi adalah dikenakan 10% biaya masuk dari harganya. Terus yang kedua PPN-nya 10%. Terus yang PPh-nya itu kalau punya NPWP itu 10%. Kalau tidak memiliki NPWP dikenakan 20%. Gitu, seperti itu. Itu penyelesaian atas HKT yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pemasukan melalui perusahaan jasa titipan, bisa pos dan lain-lain seperti kiriman. Itu ya. Nah, barang kiriman seperti itu. Itu yang mendaftarkan adalah pihak pos atau pengusaha jasa titipan atau pengusaha jasa kiriman dan Bea Cukai di sana yang mengawasi PJT tadi seperti itu. Nanti yang mendaftarkan pihak pos atau Bea Cukai seperti itu, mendaftarkan IMEI-nya. Okay. Kalau ini pengenaan kewajiban biaya masuk dan pajaknya itu dikasih pembebasan cuma $3 kalau barang kiriman, maksimal $3. Lebih dari itu dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Gitu. Untuk registrasi IMEI-nya tadi bukan penerimanya tapi sudah dilaksanakan pada saat kedatangan itu. Di bandara. Seperti itu. Terus apabila terlewat, misalkan barang ternyata kelewat nih, sudah keluar dari bandara, ada keluar dari kantor pos misalkan, sudah nyampe ke penerima, dibuka ternyata nggak bisa digunakan. Maksudnya petugas di sana kelewat, petugas posnya kelewat gitu, nggak mendaftarkannya IMEI-nya seperti itu. Itu bisa didaftarkan harus dikembalikan masih bisa didaftarkan jadinya, tapi harus kembali ke kantor pos dulu, menghubungi pihak PJT, perusahaan jasa titipan, untuk dilakukan pendaftaran seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya terkait registrasi IMEI tadi, HKT tadi yang dibawa penumpang harus menunjukkan paspor yang pertama, yang kedua adalah tiketnya, terus yang ketiga adalah boarding pass. Gitu. Ini terkait yang dibawa penumpang itu bisa saja dia sudah tidak didaftarkan pada saat kedatangan. Iya. Itu dia bisa didaftarkan mungkin sudah lewat ya. Tapi dikasih jangka waktu 60 hari dia maksimal, harus sudah didaftarkan. Kalau lewat dari itu nanti diblokir dia, tidak bisa digunakan lagi seperti itu. Jadi batas waktunya ketika keluar dari bandara atau pelabuhan itu jangka waktunya 60 hari.
untuk pendaftaran IMEI-nya, registrasi IMEI-nya bisa dilakukan di kantor bea cukai terdekat. Misalkan sudah dari Makassar misalkan, sudah keluar, ternyata nggak didaftarkan pada saat kedatangan, misalkan di sekitar Makassar lah, di Sopeng misalkan, atau di mana lah gitu ya, itu bisa didaftarkan di kantor bea cukai Parepare misalkan, seperti itu. Tapi dengan syarat harus menunjukkan tadi paspor, tiket, boarding pass, dan harus menunjukkan perangkatnya itu sendiri. Karena akan didata di bea cukai tempat pendaftaran. Dalam hal ini adalah Parepare. Tentunya ketika dia tidak didaftarkan, tidak diregistrasi pada saat kedatangan, misalkan sudah lewat, sudah keluar dari bandara, maka fasilitas pembebasan yang 500 US dollar atas perangkat itu. Kalau pada saat kedatangan diberikan fasilitas pembebasan, harganya sampai dengan 500 US dollar tidak kenakan biaya masuk maupun pajaknya. Tapi kalau sudah keluar dari bandara, misalkan sudah di tempat tujuan, mau didaftarkan di bea cukai Parepare misalkan, maka dikenakan tidak mendapatkan fasilitas itu. Jadi dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar harga barangnya itu. Seperti itu. Walaupun barangnya kurang dari 500, maka dia dikenakan pajak sebesar barangnya itu. Seperti itu. 10% biaya masuk, 10% PPN, dan 20% PPH apabila tidak mempunyai NPWP. Seperti itu. Oke, Pak, tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana perlakuan untuk barang-barang impor yang kemudian dibawa penumpang ataupun dikirim melalui pos dan sebagainya atau jasa pengirim. Ini yang kami ingin tanyakan selanjutnya adalah sebenarnya aturan pemberlakuan registrasi IMEI itu kapan, Pak? Ataukah dari dulu memang sudah ada dan kemudian barang ataupun HKT ini atau handphone, komputer, tablet ini harus memang didaftarkan IMEI-nya, kalau tidak bisa digunakan di Indonesia. Itu seperti apa, Pak? Iya. Jadi begini, jadi HKT ini sebenarnya sudah dari dulu kan didaftarkan. Selama ini kan kita taunya beli kan dari pedagang gitu. Ya. Itu tentunya dari importir dia. Betul. Jadi pada saat pengusaha importir istilahnya, importir HKT ini impor, maka dia yang mendaftarkan IMEI-nya gitu. Jadi barangnya sebelum diperjualbelikan tentunya sudah didaftarkan semua. Jadi kita tinggal pakai kan selama ini kan seperti itu. Dan dulunya kan ada juga yang tidak diimpor resmi kadang, tidak membayar. Misalkan impor ilegal istilahnya begitu. Ya. Itu sebelum tanggal 18 April tahun 2020 itu masih bisa digunakan. Oke. Yang impor ilegal tadi. Ya. Tapi setelah tanggal 18 April 2020 itu akan tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Kalau impor maksudnya, impor tapi belum diaktifkan gitu. Tapi kalau sudah diaktifkan, dia masih bisa digunakan. Tapi kalau belum diaktifkan, setelah tanggal 18 April 2020 itu tidak bisa dipakai lagi. Misalkan saya punya HP black market ilegal dulu, zaman dulu gitu kan. Sampai misalnya kemarin tanggal 18 April 2020 belum saya daftarkan ini. Cuman saya pakai aja melalui WiFi misalkan, nggak menggunakan kartu gitu. Itu setelah tanggal 18 itu, maka ketika saya membeli kartu tidak bisa digunakan. Untuk nelpon dengan kartu itu nggak bisa. Gitu. Jadi dibatasi memang. Ya, sekali lagi tujuannya adalah mengurangi penyeludupan tadi. Karena kalau nggak dibatasi begini, maka semua akan potensi penyeludupan HKT akan tinggi seperti itu. Dan tentunya akan merugikan kita semua, baik industri maupun dari sektor penerimaan negara seperti itu. Jadi memang masa pemberlakuan pendaftaran IMEI ini mulai resmi berlaku 18 April 2020, Pak 20. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa barang impor ataupun dalam tanda kutip BM atau black market ilegal ini yang belum aktif sebelum tanggal 18 April kemungkinan tidak akan mendapatkan jaringan, Pak ya, karena akan diblok otomatis. Jadi kita harus hati-hati pemirsa. Nah, ini Pak, kemudian pertanyaan yang mungkin kembali menciut di pikiran kami ini, apakah semua ponsel yang kemudian diperjualbelikan di konter-konter itu apakah sudah legal atau bisa saja masih ada yang ilegal? Bagaimana konsumen ini bagaimana caranya konsumen ini mengetahui bahwa ponsel ini BM atau tidak? Silakan, Pak. Jadi kalau sudah diperjualbelikan di pedagang eceran seperti itu, counter-counter, itu tentunya sudah didaftarkan pada saat pemasukan dulu. Jadi importirnya ya, importir HKT, pertama kali impor dia pasti sudah mendaftarkan semua perangkat yang diimpor itu ke Kemenperin, Perindustrian dan Kemeninfo ya, seperti itu. Jadi aman kalau sudah di pedagang ini
saya relatif aman gitu. Oh. Tapi untuk yang nanti misalkan ada masuk lagi ilegal itu saya pastikan setelah tanggal 18 ini tidak bisa digunakan. Tapi ilegal misalnya masuknya ilegal, tidak melalui penumpang, tidak melalui perusahaan kiriman tadi, pasti akan diblokir dia. Seperti itu. Pengiriman pun tadi harus melalui jasa pengiriman, pos tadi harus melunasi atau menyelesaikan kewajiban tadi biaya masuk dan pajak dalam rangka impor tadi. Berarti kalau sudah menyelesaikan itu kan legal artinya kan. Gitu. Jadi kesempatan untuk impor HKT tanpa membayar itu sudah tidak bisa lagi. Karena kalau dia misalnya menyelundupkan HKT ke dalam negeri tanpa membayar, saya pastikan tidak bisa digunakan seperti itu. Karena sudah pengawasan tadi, ya. dengan cara IMEI tadi, pendaftaran IMEI tadi. Oke, jadi memang kita harus hati-hati dengan ponsel BM ini. Selain merugikan negara, juga persaingan di dunia usaha juga tidak sehat, Pak ya. Kemudian tadi juga Pak Suparji sudah membahas tentang biaya pengurangan ketika langsung mendaftarkan IMEI-nya di bandara, yakni pengurangannya sebesar 500 US dollar, dan ini lumayan lah untuk membantu kita daripada harus misalkan terlewat di bandara dan harus ini ke bea cukai terdekat ini bisa saja lebih tinggi ya Pak. Lebih tinggi harganya. Karena tidak dapat pembebasan yang 500 tadi. Yang 500 dolar. Atau 7,5 juta lah ya. Oke, 500 dolar ketika barangnya dibawa sendiri oleh penumpang tadi. Nah, tapi kalau lewat pos itu fasilitasnya cuma 3 dolar. 3 dolar. Nah. Oke, baik. Mungkin setelah ini kita akan masih melanjutkan pembahasan hangat kita Pak Suparji. Kita iklan sejenak. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Talk Show Komisi Persembahan dari TV Peduli sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM.
kembali Anda menyaksikan program Talk Show persembahan dari TV Peduli dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Dan hari ini masih dengan tema yang sama saudara tentang pengembangan ataupun maksud kami pengawasan IMEI yang diharapkan tekan ponsel BM, ponsel black market atau yang kita kenal dengan ponsel ilegal. Dan seperti apa kita akan lanjutkan perbincangan hangat kita dengan Pak Suparji selaku Kepala Seksi Penyuluhan Bea Cukai. Nah Pak, ini kita lanjutkan perbincangan ya. Terkait ponsel ilegal ini, Bapak, yang kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya secara teknis ini pendaftaran IMEI itu harusnya kewajiban siapa? Atau apakah imported ataukah user atau pengguna handphone itu sendiri? Silahkan Pak. Ya, baik, pemirsa TV Peduli yang berbahagia. Jadi terkait registrasi IMEI itu ketika barang ini dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut lah istilahnya dan penumpang, itu kewajiban mendaftarkan ada di yang membawa ya. Yang membawa harus melakukan registrasi pada saat kedatangan dari luar negeri atau juga melalui bea cukai ketika sudah keluar dari bandara bisa melalui bea cukai yang terdekat seperti itu. Untuk yang melewat perusahaan jasa titipan, pos atau yang lain-lain, itu yang akan mendaftarkan IMEI-nya adalah penyelenggara atau pengusaha jasa titipan atau bea cukai pada saat kedatangan yang melakukan pemeriksaan seperti itu. Itu yang kedua. Ketika diimpor oleh importir, maka importirnya yang mendaftarkan. Jadi bukan penggunanya yang sudah beli itu baru mendaftarkan enggak. Jadi ada 3 ya. Penumpang apabila dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Yang kedua adalah penyelenggara jasa titipan, pos dan lain-lain. Yang ketiga adalah importirnya. Ada 3 yang harus melakukan pendaftaran IMEI-nya. Jadi itu 3 itu, dan caranya juga relatif mudah. Mekanisme atau alur pendaftarannya juga relatif mudah. Kami sudah jelaskan tadi. Ketika ke bandara ya, tadi perlu diingat juga terkait fasilitas-fasilitasnya. Ketika didaftarkan di bandara dapat ketika dibawa penumpang mendapatkan fasilitas pengurang 500 US dollar. Misalnya barangnya kurang dari 500 berarti ya enggak bayar sama sekali. Jadi untuk pengurusan registrasi IMEI ini untuk 3 macam tadi syarat tadi tidak dipungut biaya ya seperti itu. Hanya sebatas biaya pengurusannya nggak ada. Jadi mengurus harus menyelesaikan biaya kewajiban kepabeanan dan pajak apabila barangnya melebihi 500 US dollar ketika di bandara seperti itu. Atau kalau lebih dari 3 dolar barangnya ketika melalui jasa titipan harus menyelesaikan kewajiban kepabeanannya terlebih dahulu seperti itu. Jadi kewajibannya tadi sudah melalui yang bersangkutan apabila dibawa, terus penyelenggara pos atau jasa titipan, yang ketiga adalah importir, seperti itu. Baik, ini Pak, tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Pak Suparji selaku Kepala Seksi Penyuluhan dari Bea Cukai Parepare, dan memang banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, mulai dari bahwasanya ketika kita misalkan, saya dari Malaysia Pak ya, bawa kemudian HKT atau smartphone, berarti ketika saya sampai bandara harusnya saya daftarkan IMEI-nya terlebih dahulu, karena kelebihannya adalah kita mendapatkan pengurangan biaya sebesar 500 US dollar. Dan jika smartphone yang kita bawa kemudian biayanya kurang dari 500 US dollar, ini berarti bahwa kita free ya? Free, tidak free penanganan. Oke, baik Pak. Selanjutnya ini bisa Bapak Suparji ceritakan sedikit bagaimana kemudian pengalaman penanganan di kantor Bea Cukai sendiri terkait dengan ponsel BM atau ponsel ilegal ini. Silahkan Pak. Ya, baik. Jadi terkait registrasi IMEI ini, ada beberapa pengalaman kami di kantor Bea Cukai Parepare. Jadi masyarakat yang sudah maksudnya memasukkan HKT tadi dari luar negeri, dia sudah lama pakai ya di dalam negeri, sudah lama, sudah sebelum tanggal 18 April itu 2020 dia sudah masukkan, tapi dia sampai beberapa bulan kemarin nggak didaftarkan gitu. Ya. Otomatis sudah tidak bisa digunakan gitu. Jadi walaupun dia kan syarat pendaftarannya harus melampirkan tiket kalau penumpang ya, tiket, terus boarding pass, terus paspor dan handphonenya sendiri itu. Yang nggak bisa adalah karena sudah lewat waktu itu. Gitu. Terus kadang yang di kantor kami tidak bisa menunjukkan tiketnya, gitu. Entah barangnya lewat mana gitu kan. Nah itu maksudnya
penyelundupan maksudnya pengawasan diperketat lagi sehingga pemasukan hanya melewat tadi itu, diimpor oleh importer melalui jasa titipan dan melalui penumpang gitu, hanya 3 itu. Kalau masuknya nggak tahu lewat mana, misalnya menyelundupkan gitu, maka dipastikan tidak bisa digunakan gitu. Karena untuk digunakan harus mendaftarkan IMEI, untuk bisa registrasi IMEI syaratnya harus tadi itu, ya harus menunjukkan ini paspor, tiket, boarding pass, terus melalui jasa titipan juga harus membayar dulu baru bisa mendaftarkan di tempat kedatangan gitu, di pos atau di bandara atau di pelabuhan internasional seperti itu. Jadi di Parepare ada beberapa kemarin ya kita tidak bisa layani karena sudah lewat tadi, dan dia tidak bisa menunjukkan tiketnya kapan ya, dia masuknya kapan, terus ininya boardingnya siapa, atas nama siapa juga nggak bisa menunjukkan gitu. Jadi kembali lagi masyarakat kami sampaikan bahwa untuk melakukan registrasi IMEI tadi atas handphone yang dibawa itu harus menunjukkan sekali lagi adalah paspor ketika dibawa penumpang, terus yang kedua adalah tiket, yang ketiga adalah boarding pass, dan harus membawa HKT tadi ke kantor ya, itu untuk bisa diproses lebih lanjut. Tentunya harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tentunya pembayarannya tidak di bea cukai. Jadi kami ketika sudah persyaratan lengkap, kami menerbitkan nanti di sistem kami, menerbitkan billing nanti akan dibayar ke bank atau ke kantor pos. Nanti setelah dibayar baru dibawa bukti pembayaran dibawa ke kami, maka kami proses lebih lanjut pendaftarannya. Dan dalam jangka waktu 2 kali 24 jam itu nanti akan bisa digunakan seperti itu. Jadi memang akan aktif gitu. Jadi memang pengguna yang memiliki ponsel BM ini yang mungkin dari impor dari luar negeri ini memang harus hati-hati Pak ya, karena pertanggal 18 April 2020 dan ketika IMEI-nya belum didaftarkan ini bisa saja langsung nonaktif, tidak bisa digunakan. Mungkin hanya bisa HP-nya cuma bisa digunakan untuk selfie Pak ya. Iya betul. Tapi tidak bisa mendapatkan jaringan seluler. Dan ini Pak, saya tadi browsing sedikit tentang bahwa di Indonesia itu terdapat ponsel ilegal ini beredar sekitar 9 sampai 10 juta unit per tahun atau sekitar 20%. Nah, saya kemudian ingin menanyakan Pak, kira-kira komentar Bapak terkait ini dan seberapa rugi sih kemudian negara gara-gara ponsel BM ini atau ponsel ilegal ini? Iya. Silakan. Jadi terkait peredaran masuknya barang HKT ilegal dari atau istilahnya black market tadi ya. Tentunya sangat merugikan. Namun demikian dengan pengawasan yang tadi kami sampaikan bahwa harus tidak bisa digunakan lagi, dia masuk tanpa membayar biaya masuk maupun pajak dalam rangka impor, itu harusnya dengan mekanisme pendaftaran tadi tidak bisa digunakan lagi dia. Artinya kalau memang dia memasukkan tidak bisa digunakan, dimasukkan telepon seluler ya, kartu seluler seperti itu. Mungkin masuk ya, bisa masuk lah dari manapun ya, tapi sekali lagi tidak bisa digunakan dia, karena IMEI-nya untuk bisa didaftarkan harus menyelesaikan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Selama ini kan yang di mindset kita kan kalau ilegal itu kan berarti kan nggak bayar pajak gitu kan, nggak bayar biaya masuk. Itu yang di kita kan pemahaman kita. Ya memang betul. Kalau ilegal berarti tidak bayar biaya masuk dan pajak. Otomatis IMEI-nya tidak bisa didaftarkan gitu. Mungkin masuk iya, tapi tidak bisa dipakai lagi dengan setelah tanggal 18 April 2020 itu. Seperti itu. Iya, jangan sampai kita tergiur dengan harga yang murah, tapi ujung-ujungnya ponselnya tidak bisa dipakai karena IMEI-nya belum didaftarkan. Jadi sekali lagi kami ajak pemirsa maupun viewers Facebook TV Peduli yang hari ini menyaksikan tayangan kami ini, mari bersama-sama kita cek apakah IMEI kita sudah didaftarkan, kemudian yang mungkin membawa HKT dari luar negeri di bandara itu harusnya sudah didaftarkan di pihak terkait. Dan selanjutnya Pak, ini ada tidak sih penipuan sekaitan dengan ponsel BM ini, kemudian yang ada kaitannya dengan bea cukai sendiri? Silakan Pak. Baik. Jadi kami sampaikan sekali lagi pada masyarakat bahwa akhir-akhir ini marak terkait ini ya, penipuan mengatasnamakan bea cukai, dan ini sangat berbahaya memang.
Jadi penipuan selama ini mengatasnamakan bea cukai dan umumnya masyarakat, nggak cuma masyarakat awam, kadang orang yang berpendidikan juga kadang kena jadi korban juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kan penipuan ini kenal di Facebook, berapa bulan kemudian dikirimi barang, terus si pengirim nelpon, barangnya ditahan bea cukai. Gitu. Untuk bisa rilis atau lepas dari bea cukai harus membayar sekian, gitu kan? Seperti itu. Jadi ciri-ciri penipuan yang pertama adalah dia yang jelas ini tidak kenal ya, misalnya tidak pernah tatap muka orangnya, melalui Facebook, Instagram dan lain-lain lah gitu. Modusnya itu dia berusaha mengirim barang. Nanti yang pertama cirinya adalah dimintai uang untuk disetor ke rekening pribadi, gitu, rekening umum. Kalau bea cukai itu pasti ke rekening negara, kas negara dia, nggak mungkin ke rekening pribadi. Yang pertama adalah disuruh transfer ke rekening pribadi. Itu ciri penipuan ya, diminta uang untuk mentransfer ke rekening pribadi, tertentulah rekening namanya siapa. Gitu. Terus yang kedua, disertai ancaman, kadang-kadang seperti itu. Pak, ini Bapak memasukkan barang yang berbahaya. Gitu. Sekarang ditahan bea cukai, nanti akan kalau Bapak tidak mengirim uang dalam jumlah tertentu, maka Bapak akan ditahan. Gitu kan? Kan ancaman itu kan, takut kadang-kadang orang itu. Padahal nggak merasa ngirim barang atau nggak merasa mesan barang gitu kan. Tapi kok dapat telepon begini, kadang takut gitu kan. Kadang-kadang kenal Facebook, ya itu nomor satu harus pemirsa ingat adalah diminta uang jam jumlah tertentu dan disuruh transfer ke rekening pribadi. Itu juga sudah jelas satu penipuan itu. Karena kalau pembiayaan bea cukai, bayar bea masuk, pajak itu harus dengan ditransfer ke rekening kas negara dan itu dilakukan di kantor pos atau bank yang ditunjuk gitu, tidak semua bank gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, kalau sudah dapat telepon berupa ancaman, bisa dipastikan itu penipuan juga gitu. Karena tidak ada mekanisme ngancam-ngancam, nggak ada di bea cukai seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalau memang Bapak Ibu mengalami hal yang seperti tadi, bisa konfirmasi ke bea cukai. Kalau pengiriman di sistem kami bisa tracking, Mbak. Jadi pengiriman nomor resinya berapa, BL-nya berapa, itu bisa kita cek di sistem kami. Apakah ini nyampe mana, itu bisa dicek. Nanti ketika kita cek di sistem kami, tidak terdapat pengiriman itu bisa dipastikan kan penipuan seperti itu. Makanya penting, yang tadi kami sampaikan adalah mintain sebelah uang, terus di ancaman, dan yang terakhir adalah konfirmasi ke bea cukai terdekat. Ya, itu yang paling penting. Kemarin juga ada pengalaman, sudah transfer, dia dimintai 35 juta, katanya kenal. Kami tanyakan kenal di mana, nggak ngaku, katanya saudara. Setelah kami lebih dalam lagi, ternyata kenal di Facebook. Nah, sudah penipuan kan, kenal di Facebook, dikirim barang, katanya bener, ngotot. Karena korban kan kadang karena sudah transfer dia terlanjur transfer dia ngotot, ini pasti bener kan gitu. Setelah kami cek ternyata nggak ada itu, pengiriman itu nggak ada seperti itu. Sudah transfer 7 juta berapa dari 35 juta. Untungnya keluarganya mengajak ke kantor bea cukai gitu kan untuk konfirmasi gitu. Kalau enggak ya jadi korban lumayan gitu. Dan ini banyak juga dialami, enggak cuma masyarakat awam, juga masyarakat yang berpendidikan juga gitu. Jadi memang modus-modus penipuan mengatasnamakan bea cukai ini luar biasa. Kadang-kadang juga dia menggunakan display di WA itu kan kadang-kadang seragam bea cukai gitu kan, nelpon gitu. Itu juga dipastikan tidak benar ya. Bea cukai tidak pernah nelpon, tidak pernah ngacem-ngacem, tidak pernah meminta sejumlah uang gitu ya. Itu bisa dipastikan adalah penipuan. Kadang-kadang foto kita pakai seragam itu diambil untuk menjadikan DP-nya, DP di handphone, di WA-nya itu. Kadang-kadang untuk meyakinkan korban kan gitu. Bener ini yang nelpon bea cukai gitu kan. Bea cukai tidak ada mekanisme nelpon. Seperti itu ya, masyarakat sekalian. Itu terus dalam rangka, sekali lagi kami sampaikan juga dalam rangka menjalankan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga tahun ini Bea Cukai Parepare melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentunya ini semua bisa berhasil, kami perlu dukungan dari stakeholder dan masyarakat secara luas, karena ini tidak bisa jalan sendiri, perlu dukungan semua pihak, seperti itu. Baik.
tadi ini Pak Supardi sudah menjelaskan ya modus penipuan baru yang mengatasnamakan bea cukai. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa modus penipuannya kadang melalui teman sosial media, diinformasikan bahwa dia akan mengirimkan barang sebagai hadiah. Jadi awal mulanya Pak sebagai hadiah ya, pas sampai ini dikabarkan bahwa ini ponselnya ditahan bea cukai dan harus mengirim sejumlah uang ke rekening ini. Sebenarnya simpel sekali untuk mengetahui bahwa ini penipuan atau tidak. Kalau misalnya atas nama rekeningnya atas nama pribadi berarti sudah pasti penipuan. Baik, kita nanti lanjut lagi Pak Supardi ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman. saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya Dr. Bentang dari SPBS. Baik, terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam Talk Show Komisi persembahan dari TV Peduli. Ini terkait tentang pengawasan IMEI yang diharapkan tekan beredarnya ponsel PM atau ponsel black market ataupun yang kita kenal dengan ponsel ilegal. Nah, tidak terasa ini sudah segmen ketiga, kami bersama dengan Bapak Suparji selaku Kepala Seksi Penyuluhan dari Bea Cukai Parepare. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Suparji. Ini Pak, sebenarnya sebelum kita closing statement, saya ingin tanyakan seperti ini. Sebenarnya seberapa penting sih pendaftaran IMEI itu? Kalau tidak salah, saya pernah baca sedikit bahwa IMEI ini bisa digunakan untuk melacak di mana keberadaan HP ini, misalkan hilang Pak dan sebagainya. Silakan. Ya, jadi sangat penting. Sekali lagi masyarakat harus berhati-hati dengan modus. Sekarang ada yang menawarkan handphone, tablet, komputer genggam itu dengan harga murah karena dia pastinya tidak membayar pajak dan biaya masuk seperti itu, pasti murah. Tapi ujung-ujungnya HP-nya tidak bisa digunakan seperti itu ya. Jadi masyarakat harus lebih jeli lagi ketika ada mendaftarkan. Kalau dia tidak dimasukkan kartu dari operator itu tidak bisa dipakai,
itu pasti bisa dipastikan itu HP ilegal gitu loh, HP ilegal. Karena saat ini setelah tanggal 18 April itu kalau HP yang tidak didaftarkan pada saat kedatangannya, pada saat impor itu tidak didaftarkan IMEI-nya, maka tidak bisa digunakan lagi. Digunakan dengan kartu itu tidak bisa dapat sinyal seperti itu ya. Itu. Jadi sangat penting terkait pendaftaran IMEI ini. Terus jadi sudah sampaikan juga bahwa IMEI ini banyak fungsinya juga terkait pengawasan juga untuk pengawasan kita. Terus satu tambahan lagi, tadi sudah penumpang, barang penumpang, barang kiriman. Satu lagi tambahan adalah untuk turis asing ini. Bagaimana kalau turis asing bawa handphone gitu kan? Ya, tadi agak kelewat ya. Untuk turis asing perlakuannya agak berbeda. Untuk turis asing bisa mendaftarkan handphonenya, registrasi IMEI-nya itu tidak melalui bea cukai, ya, tidak harus pada saat kedatangan. Yeah. Untuk turis ada perlakuan khusus, yaitu bisa didaftarkan di gerai operator masing-masing, ya, bisa Telkomsel, bisa Indosat dan lain-lain ya. Itu bisa yang penting di gerainya, bukan di counter ya, bukan di counter HP bukan, tapi di gerai-gerai operator seperti itu. Itu berlaku aktif, dia bisa digunakan di dalam negeri itu selama 90 hari. Gitu. 90 hari, hanya bisa maksimal 90 hari. Setelah itu tidak bisa lagi digunakan. Jadi dia tidak bayar apa-apa karena dia turis ya. Nanti barangnya juga akan dibawa balik lagi kan pastinya gitu. Jadi dia daftarnya lewat gerai operator gitu. Untuk yang turis ya, dan berlaku dalam jangka waktu 90 hari bisa digunakan gitu. Itu yang tambahan yang terkait IMEI tadi ya. Oke, pengawasan. Terus ini terakhir adalah bahwa kami ingatkan lagi masyarakat bahwa jangan menjadi korban ya atas penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Sekali lagi ini yang sedang marak karena sekarang kan e-commerce kan lagi booming ya, e-commerce tentunya ini kadang-kadang berbanding lurus dengan modus penipuan gitu. Semakin banyak pengiriman, semakin banyak penipuan gitu kan gitu. Kadang-kadang itu seperti itu. Kami juga sering dapat telepon menanyakan perihal ya tadi dihubungi pihak tertentu dimintakan uang karena barangnya tidak bisa keluar dari bea cukai. Ya, itu kami sering sampaikan. Kami diminta uang nggak? Diminta. Ke rekening siapa? Ya ke rekening mereka gitu kan. Ya pasti bisa dipastikan itu adalah penipuan. Dan diancam nggak? Diancam ya. Itu udah dua itu ya. Itu pasti ya. Itu pemirsa sekalian, jadi berhati-hati lagi, jangan sampai tergiur dengan ditawarkan handphone atau HKT yang murah. Sekali lagi ujung-ujungnya tidak bisa gunakan. Terus yang kedua adalah hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai dengan tadi ciri-cirinya tadi sudah kami sampaikan secara jelas ya, seperti itu. Baik, terakhir ini Pak, mungkin closing statement kepada siapa tahu ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa maupun viewers Facebook TV Peduli Parepare terkait tema kita hari ini, pengawasan IMEI yang diharapkan tekan ponsel BM atau ponsel ilegal. Silahkan Pak. Ya. Baik, terakhir kami sampaikan bahwa apa tujuan dari pengawasan IMEI ini atau pengendalian IMEI. Yang pertama adalah kami sampaikan lagi bahwa untuk mengurangi angka penyelundupan, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah untuk menjaga iklim usaha atau industri dalam negeri yang terkait dengan handphone, komputer dan tablet tadi lebih kondusif gitu. Ya. Karena kalau dia diserang oleh masuknya HKT yang ilegal, tentunya mereka tidak bisa berkembang. Gitu. Terus yang ketiga adalah tujuan pengendalian IMEI ini, yang terakhir adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara atau meningkatkan tax base ya dengan pengendalian IMEI, tentunya otomatis secara langsung akan menaikkan penerimaan negara dari sektor biaya masuk maupun pajak dalam rangka impor, seperti itu. Terus kembali lagi kami sampaikan bahwa sekali lagi kami berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas. Kami juga di saat ini juga sedang melaksanakan pembangunan zona integritas untuk memperoleh predikat WBK dan WBPN, yaitu wilayah bebas dari korupsi. Apa yang menarik di sini, yang perlu diketahui adalah kami bertekad bahwa di kami tidak ada istilahnya pelayanan di kami komitmen akan semakin dipermudah ya. Semua juga pelayanan kami sudah menggunakan otomasi, baik impor maupun ekspor
dan pelayanan yang lain-lain. Sudah kami tidak sebisa mungkin tidak mengurangi tatap muka, karena kadang-kadang itu potensi benturan kepentingan itu kan karena ada tatap muka, kadang-kadang seperti itu. Jadi yang kami bangun adalah dalam rangka memperoleh predikat WBK dan WBPM tadi adalah bagaimana pengelolaan SDM kita perbaiki, pengawasan internal itu kita perbaiki sehingga tidak ada yang menyimpang seperti itu. Jadi terus yang terakhir adalah bagaimana kualitas pelayanan publik kami tingkatkan gitu. Jadi itu amanat yang harus dilaksanakan untuk memperoleh tadi predikat kantor yang wilayah bebas dari korupsi seperti itu. Jadi itu pemirsa sekalian, dan kami perlu dukungan semua pihak untuk memperoleh untuk menjalankan program ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suparji. Dan pemirsa, memang kalau kita bahas tentang ponsel BM ini akan sangat panjang sekali Pak ya untuk dibahas. Tapi yang jelas adalah, percaya atau tidak pemirsa, ponsel BM ini sangat merugikan negara. Jadi mari bersama-sama kita tekan penyebar luasan dari ponsel BM ini, karena sebenarnya tidak hanya Bea Cukai yang mempunyai tanggung jawab, kita juga sebagai user mempunyai tanggung jawab, setidaknya dengan menggunakan ponsel yang legal, yakni membayar pajak, kemudian biaya masuknya juga ikut terbayar. Jangan sampai kita tergiur dengan harga ponsel yang murah, kemudian ujung-ujungnya sekali lagi ponsel tersebut tidak bisa digunakan karena pertanggal 18 April 2020 ponsel BM atau black market atau ponsel ilegal itu tidak dapat lagi digunakan. Mungkin hanya bisa digunakan dengan selfie saja. Baik, terima kasih Pak Suparji sekali lagi atas kedatangannya di studio kami. Baik. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda bersama kami dalam Talk Show Komisi Persembahan dari TV Peduli. Terakhir, kami kembali mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Drianti Sulaiman pamit, terima kasih dan sampai jumpa.